Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti orang itu telah cinta padaku. Dan barang siapa yang mencintai aku akan bersama dengan aku di surga Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua mendampingi Nabi di surga Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar sekalian, pemirsa sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tujuan dakwah adalah menyampaikan risalah Nabi, risalah kenabian, yaitu syariat Islam, akidah Islam kepada seluruh manusia. Utamanya kepada orang-orang yang beriman agar imannya tetap mantap, semakin mantap, bahkan berubah menjadi orang yang bertakwa. Tugasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan atau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Apakah mungkar? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau yang masyhur, kitab Ihya. Mungkar adalah dosa besar yang merugikan orang lain. Sedangkan fahsya adalah dosa besar yang merugikan diri sendiri. Misalnya bunuh diri, itu fahsya. Tidak boleh kita katakan terserah sajalah, orang mau bunuh diri yang mati dia sendiri kok. Oh, tidak bisa. Kita wajib mencegah fahsya wal mungkar. Karena apa? Karena fahsya itu perbuatan keji yang dosa besar meskipun merugikan diri sendiri. Ada orang mau bunuh diri, wajib dicegah, wajib ditolong supaya jangan mati. Disadarkan bahwa bunuh diri itu fahsya, bukan sembarangan hukum, bukan masalah kecil, bukan masalah yang layak dibiarkan. Berzina itu suka sama suka, biarin aja. Oh, enggak bisa, itu fahsya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Zina itu perbuatan fahsya, dosa besar yang merugikan diri sendiri. Wasa asabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Ngisap narkoba, duit kita beli sendiri, kita hisap sendiri, yang mabuk kita, yang mati kita overdosis, kan yang mati saya. Biarin aja dong. Enggak bisa, ini fahsya, dosa besar meskipun merugikan diri sendiri, harus dicegah. Yang kedua mungkar. Apakah mungkar? Mungkar dosa besar juga, sama dengan fahsya, cuman dia akibatnya merugikan orang lain. Kalau bunuh diri itu perbuatan fahsya, membunuh orang itu perbuatan mungkar. Kalau berzina suka sama suka itu fahsya, memperkosa orang itu perbuatan mungkar. Kalau memakai narkoba, membeli narkoba itu adalah perbuatan fahsya, dosa besar yang merugikan diri sendiri. Menjual narkoba, membuat narkoba itu adalah mungkar. Sampai sini mungkin kita sudah paham apa itu fahsya, mungkar, yang dua-duanya wajib dicegah dalam Islam. Dalam perjalanan dakwah di Sumatera Utara, dulu namanya Sumatera Timur, bergabung dengan residen Tapanuli, menjadilah Provinsi Sumatera Utara. Residen Sumatera Timur itu dimulai dari Aceh Tamiang. Di situ ada 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Sungai Hiu, Kerajaan Banuaraja, dengan Kerajaan Seruai. Turun ke bawah ada Kerajaan Langkat. Di situ ada laut, Seruai laut.
Di kerajaan Langkat ada laut, Pulau Kampai. Kemudian ke bawah lagi ada kerajaan Delhi, lautnya Belawan. Kemudian lautnya Pantai Labu. Kemudian ke bawah lagi ada kerajaan Serdang, lautnya Pantai Cermin. Ke bawahnya lagi ada wilayah Bedagai, lautnya Bedagai, pantainya. Ke bawah lagi ada daerah namanya Matapau. Situ ada kerajaan Datuk Lima Laras. Lautnya Batubara, lautnya Silang Buah. Terus Pagurawan, terus ke bawah sana. Itu namanya Laut Sumatera Timur, pantai-pantai Sumatera Timur. Penduduknya hampir 100% waktu itu adalah orang-orang Melayu yang 100% beragama Islam pula. Tapi ada di situ kebudayaan yang disebut menjamu laut. Setiap tahun dibuat. Yang di dalam jamuan, jamuan itu bahasa Melayu. Menjamu laut, memberikan jamuan kepada laut. Bahasa Jawanya itu memberikan sesajen kepada laut. Jadi jamuan laut itu sesajen untuk laut. Dalam bahasanya, secara linguistik. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah memberikan sajen atau memberikan jamuan kepada laut setahun sekali. Agar laut itu memberikan imbal balik, yaitu memberikan hasil panen yang melimpah 1 tahun ke depan. Ini namanya upacara jamu laut dalam istilah Melayu, sesajenan laut yang dalam bahasa Jawa, istilah Jawanya. Ulama-ulama di Sumatera Timur waktu itu ormas sudah ada. Berdiri Al-Wasliyah 1926, berdiri Al-Ittihadiyah 1934, masuk pula Muhammadiyah 1937 karena Buya Hamka tinggal di Medan dan membuat koran Pewarta Delhi. Beliau membentuk organisasi Muhammadiyah di Sumatera Timur yang tepatnya di kota Medan. Nah, 3 ulama ini dari ormas-ormas Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Ittihadiyah berdakwah di seluruh wilayah Sumatera Timur atas sokongan daripada sultan-sultan yang ada untuk mendakwahi mereka agar jamuan laut itu dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena ada unsur kemusyrikan di situ, yaitu minta tolong kepada jin-jin penunggu laut. Dalam bahasa Melayunya jembalang, dalam bahasa Melayu Riau itu mambang, dalam bahasa Minang jembalang. Nah, ini yang akan diseru ketika melarungkan atau menghanyutkan jamuan laut untuk laut itu, untuk dimakan oleh laut. Isinya tentu ada ayam panggang, ada pulut kuning, ada telur rebus, dibuat balai, itu istilah Melayu. Sayur-sayuran diletakkan di perahu, perahunya dihanyutkan ke laut untuk makanan laut. Mungkin kalau sekedar melarungkan makanan ya hukumnya hanya mubadzir, membuang makanan tanpa manfaat apa-apa kepada manusia. Mubadzir itu temannya setan, kata Allah SWT dalam Quran. Tapi yang paling berbahaya itu adalah ketika syairnya dilantunkan mengiringi dilepasnya jamuan laut itu. Pada saat saya kuliah di Fakultas Sastra jurusan linguistik, jurusan bahasa, linguistik English, kami ditugaskan untuk meneliti jamuan laut yang ada di wilayah-wilayah laut Sumatera Timur. Pantai Cermin, Pantai Labu, Sialang Buah, begitu. Ini perintah negara waktu itu agar dibukukan di Fakultas Sastra. Pembimbingnya dosen kami waktu itu salah satunya adalah Ibu Dr. Anda Cut Ajapuan, yang kemudian beliau pindah ke Semarang ikut suami beliau menjadi dosen di Universitas Diponegoro di Semarang. Di dalam syair-syair itu memang mengejutkan. Barangkali yang belum tahu apa itu jamu laut, biar saya jelaskan pada hari ini melalui kesempatan ini. Ketika dilarungkan itu makanan itu yang dalam sampan itu jamuan laut atau sesajen laut itu, maka satu orang pawangnya akan membacakan syair. Syairnya begini. Ahoy, ahoy, jembalang angin, jembalang awan, jembalang air, jembalang laut, jembalang tanah, jembalang rumput, jembalang gunung. Ahoy lah ahoy, ahoy,
Anaklah cucu minta rezeki, ahoy, ahoy. Nah, jadi ahoy, ahoy. Hantu atau setan atau jin langit, jin awan, jin air, jin laut, jin tanah, jin rumput, jin gunung, jin pohon, segala macam disebuti. Anak cucu minta rezeki. Jauhlah bala darilah kami, ahoy, ahoy. Minta jauhkan bala sama jembalang-jembalang. Tidak ada. Kita dalam Islam itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah menyembah, hanya kepada Allah minta tolong. Susah payah, ya Allah. Ulama-ulama zaman kakek saya itu susah payah. Sampai zaman guru-guru saya susah payah mendakwahkan agama agar acara atau upacara jamuan laut atau sesajen laut ini dihentikan dari masyarakat Melayu yang 100% itu orang Islam. Jangan. Kalau mau dapat rezeki banyak, kata Rasulullah, anfiq yunfiq ilaik. Kamu sedekah sama anak yatim, fakir miskin, orang-orang terlantar, nanti Allah akan memberimu rezeki. Kalau laut ternyata tidak lagi memberikan rezeki yang berlimpah, introspeksi diri. Mungkin kita selama ini mengambil ikan dari laut gratis, tidak pernah sedekah, tidak sholat. Kalau tidak pernah sedekah, setiap hari mulai ini tobat, ambil ikan di laut, jual hasilnya, sebagian sedekahkan supaya yunfik ilaik, nanti Allah akan memberimu rezeki dengan sedekahmu itu. Ini jalan yang diajari Nabi, bukan melemparkan makanan ke laut, ngasih sajen. Kata Allah lagi dalam Quran, wasta'inu bisabri wassalam, minta tolong dengan puasa, minta tolong dengan melalui sholat. Wa'mur ahlaka bisolah, perintahkanlah keluargamu semua untuk menjaga sholat. Wastabir alaiha, sabarlah kamu atas sholat itu. La nas'aluka rizqa, kami Allah tidak minta rezeki kepadamu dengan sholatmu itu. Nahnu narzukuka, justru dengan sholatmu itu kami memberi limpahan-limpahan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, sebagai akibat dari ketakwaan itu Allah beri rezeki yang banyak. Wa iyyakum, nahnu narzukuka wa iyyakum, kami memberi rezeki keluargamu dengan sholatmu itu, dan kami memberi rezeki kepadamu dengan sholatmu itu. Wal aqibatu littaqwa, sebagai balasan atas ketakwaan yang kamu lakukan dengan sholatmu itu. Jadi jalan keluarnya itu sudah diajari Nabi, sudah disampaikan ulama-ulama kita dari Al-Wasliyah, dari Muhammadiyah, dari Ittihadiyah. Waktu itu hanya 3 ormas ini yang ada di Sumatera Timur, ormas lain belum ada. Supaya kita pahamlah, janganlah kita mundur ke belakang, janganlah kita menyia-nyiakan kesusah payahan para ulama di atas kita yang sudah mengajari kita jalan yang lurus. Kok malah sekarang jadi mundur ke belakang, kita supaya limpahan rezeki dari laut yang sekarang berkurang, kita mau mengadakan jamu laut manggil-manggil yang begituan. Ini adat. Ada yang bilang ini hanya adat, nggak ada hubungan sama agama. Kalau nggak ada hubungan agama, kok baca bismillah, baca sholawat Nabi, segala macam. Janganlah begitu. Pakailah kecerdasan kita yang diridhoi Allah, akal kita ini. Janganlah sampai anak cucu kita nanti meneruskan lagi kebudayaan-kebudayaan yang sudah dibersihkan oleh para da'i-da'i Sumatera Timur, Sumatera Utara dengan susah payah. Bagaimana kita nanti mati di kubur berjumpa dengan mereka? Kenapa kau hidupkan lagi, nak? Begitu susah payahnya kami membersihkan ini semua. Apa jawaban kita di alam barzakh ketemu dengan guru-guru kita itu? Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kalau perbuatan kita menghidupkan kembali kebudayaan seperti ini? Oleh karena itu kita ingatkan, orang Melayu 100% Islam. Sehingga orang Cina kah, orang apa saja, suku apapun, kalau sudah masuk Islam di Sumatera Timur disebut masuk Melayu. Masuk Melayu, bukan kapak sembarang kapak. Kapak betuah pembelah kayu, bukan Batak sembarang Batak. Batak sudah masuk Melayu. Udah jelas. Apalagi orang Melayu itu adat syarat-syarat bersendi kitabullah. Silakan buka sejarah-sejarah 17 kerajaan
Melayu yang ada di Sumatera Timur. Dari Aceh Tamiang sampai Langgapayung, 17 kerajaan. Punya mufti semuanya. Mufti Delhi ada Syekh Hasan Maksum. Mufti Indrapura adalah paman guru saya, Syekh Muhammad Zain. Mufti kerajaan Asahan adalah kakek daripada Ustadz Abdul Somad, yaitu Syekh Silau Dunia yang ada di Batubara sana dekat Asahan. Syekh Abdul Rahman namanya. Marilah kita kembali kepada agama. Marilah lembutkan hati kepada agama. Jangan dengar bisikan setan. Jangan kau ikuti langkah setan. Waspadalah dengan satu kalimat yang sekarang sedang dilemparkan ke tengah-tengah orang Islam. Ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan kita bersyariat. Ketuhanan berdasarkan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, Quran, hadis, dan qaul para ulama yang lurus. Kita bukan mengartikan Quran, syariat Islam itu dengan akal kita, tapi dengan ajaran Rasulullah SAW, Quran dan hadis, dan qaul para ulama dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ari yang dianut oleh suku Melayu lebih 1000 tahun yang lalu. Demikian saya Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Tengku Zulkarnain, keturunan dari seorang bapak yang lahir di Sumatera Timur dari tanah Serdang, sekolah di kota Medan sampai menjadi dosen di Universitas Sumatera Utara, sampai jenggot putih dan pensiun dari pegawai negeri. Dari seorang ibu yang lahir di negeri Riau yang berdarah Cina, dari seorang kakek dari Pagaruyung Sumatera Barat, dan lahir dari seorang nenek dari negeri Aceh Tamiang. Semoga persaudaraan kita langgeng sampai akhirat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam syariat Islam berdasarkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.